Halo, Assalamualaikum. Berjumpa kembali di channel Siwar TV. Ketika emak jadi gila, ngaku pengacara di jalanan dan andai saja Pak Yai mencewer bibit. Ditulis oleh Abu Daeng Al-Makassari. Emak-emak ngaku pengacara, sudah pasti mau menggertak aparat yang sedang bertugas. Pada dasarnya pengacara paham undang-undang dan aturan. Tapi kalau ngaku paham KUHP, tapi tetap menerobos aturan, sungguh sudah pasti diragukan pengakuannya. Sebagaimana Bibip yang mengaku imam besar, tapi rakyat Indonesia pada umumnya tidak mengakuinya. Hanya segelintir orang gila dan sudah kehilangan rasa malu mengakui Rizik sebagai imam besar. Para pengikut dan pendukung Rizik gemar membuat kegaduhan. Kalau sudah diproses hukum mencak-mencak, dulu para pendukung Rizik menuduh orang lain yang membuat kegaduhan. Tapi sekarang terbukti bahwa merekalah yang sebenarnya membuat kegaduhan. Mereka mau menghukum orang lain, tetapi saat dirinya melanggar hukum tidak mau disidang. Bibip dan komplotannya merasa paling benar dan paling suci, sehingga merasa tidak layak diadili. Merekalah yang mau mengadili orang lain yang tidak sepaham dengannya. Persekusi kegemaran mereka sambil teriak-teriak takbir. Orang-orang gila memakai jubah dan sorban, sebagaimana emak-emak gila juga memakai jilbab besar. Mereka pembuat onar, mereka penghambat kemajuan negara, mereka hanya memboroskan energi negara. Mereka merasa paling penting dan harus didengarkan. Pikirannya memang sudah sangat kaku, tidak bisa lagi mencair. Para pendukung dan pengikut Rizik mengaku paling paham agama Islam, mengaku paling soleh-solehah. Tapi emosi mereka meluap-luap, sementara ajaran Islam mengajarkan mengendalikan amarah. Sebenarnya mereka sedang menjalankan ajaran Islam yang sejuk ataukah hanya mengikuti hawa nafsunya yang dekat dengan para pemburu kekuasaan dunia? Sudah jelas dengan segala macam tingkah mereka yang tidak sejalan dengan ajaran Islam, tidaklah menjalankan ajaran Islam. Bibip dan pengikutnya hanya menggunakan simbol Islam, sedangkan ajarannya tidak digunakan dengan sangat baik. Memakai simbol Islam lalu merasa bebas berbuat semaunya. Nampaknya hanya orang gila yang bisa melakukan itu. Sedangkan orang-orang yang sadar sangat berhati-hati ketika simbol-simbol agama digunakan. Bahkan mengucapkan takbir saja, orang-orang yang sadar berusaha menghayatinya. Bukan hanya diteriakan dengan arogan lalu menyerang orang lain yang tidak sepaham dengannya. Berapa banyak pengikut Rizik yang bisa sadar? Atau bagi mereka tidak ada lagi kesadaran? Mengapa mengaku sadar kalau sudah mengaku sebagai orang yang soleh dan solehah? Mengapa perlu patuh pada aturan negara kalau sudah mengaku sebagai orang yang paling benar? Tampaknya semua ini terjadi karena merasa dirinya lah yang paling hebat dan paling beriman. Arogansi akut. Emak-emak yang gila ini beserta Bibip dan segala pengikutnya tidak akan pernah berhenti kalau tidak ada oknum elit yang memang sengaja agar mereka itu harus tetap ada. Bukankah dalam politik itu konflik sangat dibutuhkan? Bukankah ketegangan dalam politik adalah permainan yang sangat seru? Jika semua elit sepakat untuk memajukan bangsa ini tanpa ada halang-halangan, kegilaan seperti itu sudah pasti bisa segera terlaksana. Tapi inilah agenda politik yang paling mengait. Rizik dengan kepongahan dan balas dendamnya semakin membuatnya gila. Inilah rintangan yang memang harus dibereskan. Orang-orang gila seperti Rizik dan pendukungnya yang berusaha melawan hukum, tidak ada cara lain kecuali memang melemahkan segala gerak-geriknya dan melemahkan paham-paham dajjalisme yang disemburkannya. Ketika Rizik dan para pengikut serta pendukungnya sudah terkulai lemas, sang bohir akan kebingungan untuk mencari boneka-boneka yang lebih gila dari Bibip. Jadi ada yang harus berperang melawan para bohir, dan untuk Bibip dan pengikutnya cukuplah rakyat Indonesia yang waras menenggelamkannya. Tapi sebenarnya kegilaan dan arogansi Rizik bisa segera dibangun dengan sangat telak jika para kiai dan ulama moderat cinta NKRI pro pemerintahan saat ini bersatu mencewer Rizik. Tentu ini sangat efektif, apalagi para kiai dan ulama itu punya banyak massa. Atau mungkin Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin dengan tegas mencewer Rizik. Sehingga ketika Rizik balik menyerang, maka banyak murid-murid dari Kiai Haji Ma'ruf Amin akan bereaksi. Rizik dan para pengikutnya pasti keok.
Jika tidak begini caranya, maka kepungahan Rizik dan para pengikutnya akan semakin mencari-jadi. Tapi masalahnya apakah Kiai Haji Ma'ruf Amin mau membantu Jokowi membereskan Rizik yang belum juga adem? Atau jangan-jangan para bohir Rizik ini memang sudah dekat dan pernah bersahabat dengan Pak Yai, sehingga bukan suatu keputusan yang mudah bagi Kiai Haji Ma'ruf Amin. Bukankah saat demo 411 dan 212 ada juga nama Pak Yai? Sebagai rakyat jelata, semoga orang-orang gila dan licik yang cenderung menggunakan simbol-simbol agama segera berakhir. Sudah saatnya memasuki cara-cara beragama yang penuh spektakuler, beragama dengan rasionalitas untuk membangun kesadaran agar tidak jadi orang gila seperti para pendukung Rizik. Beragama bukan untuk kebanggaan tapi menggerus egosentrisme sehingga benar-benar menyadari diri sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang sangat rapuh. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.